Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 12. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kata pepatah untuk menguatkan kita saat mana kita mengalami kesulitan hidup. Hidup ada susahnya, ada senangnya, itu faktanya. Tetapi tidak semua orang rela menerima susah dan menderita. Jika bisa dan mungkin sekali dilakukan, maka kita akan menghindarkan diri dari menderita, tersiksa sakit. Kita semua ingin aman, tenang, bebas dari derita, aniaya, persekusi atau perundungan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini adalah kesaksian iman Paulus akan Tuhan yang hidup dan berkuasa. Ia membagikannya kepada Timotius, anak rohaninya, yang kepadanya dipercayakan pelayanan memimpin jemaat. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Injil itulah kekuatan besar bagi Paulus yang mendorongnya terus-menerus percaya. Sungguh, Injil kekuatan Allah yang telah mematahkan kuasa maut dan mematangkan hidup yang tidak binasa. Dan karenanya ia ditetapkan oleh Allah menjadi pemberita, rasul, dan guru. Itu sebabnya juga ia menderita. Dia ditolak, dianiaya, disesah, dipenjara. Malah dianggap sebagai seorang penjahat. Padahal dia tidak berbuat jahat dan ia tidak malu karena Injil. Jangan malu bersaksi akan Tuhan dan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Seberapa kuatnya dan setianya kita bertahan diukur pada saat menghadapi ujian penderitaan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Paulus terlebih dahulu mengalami menderita dan pengalaman itulah yang dibagikannya untuk Timotius sebagai bimbingan pastoral kepada pemimpin jemaat Timotius. Jangan malu, jangan khawatir dan jangan takut, sebab Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Paulus tidak malu karena ia tahu dengan benar kepada siapa ia percaya. Ini menjadi penguat bagi Timotius dan bagi kita hari ini. Jangan malu atau jangan ragu berkata dan bertindak benar sesuai Injil, walau mungkin dicela atau direndahkan atau dibenci. Kepada siapa kita percaya, itu membawa kemana arah dan tujuan hidup kita. Juga itu akan mempengaruhi cara, jalan, dan sikap hidup kita. Tuhan Allah Bapa kita, kepadanya lah kita percaya. Ia sepenuhnya berkuasa memelihara kita melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit menyelamatkan kita. Dia berkuasa selamanya dan memelihara apa yang telah dipercayakannya kepada kita hingga hari Tuhan. Ku tahu kepada siapa aku percaya. Mari kita meyakinkan diri kita di dalam Yesus untuk sepenuhnya berpegang pada firman Tuhan kebenaran yang telah teruji di segala masa dan waktu. Firman Tuhan tidak berubah walau semua berubah. Tuhan setia walau kita tidak setia. Peganglah firman Tuhan, kebenaran sejati, pandu hidup kita sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Seperti Paulus dan meneruskan pengalaman imannya kepada Timotius.
Dia tahu siapa yang dia percaya. Biarlah kami juga selalu memiliki keyakinan itu. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa, yang telah menaklukkan maut dan memberikan hidup kekal. Ya Tuhan Allah, kami memohon pengasihan-Mu. Teguhkan dan kuatkanlah iman setiap orang yang percaya kepadamu, sehingga selalu memiliki keberanian untuk mengatakan kebenaran-Mu. Jangan seorang pun Tuhan merasakan malu, bahkan ketika dihina dan dibenci. Karena kesetiaan untuk menyatakan Tuhan kebenaran dan melakukan kebenaran, memberitakan kabar baik. Karena kami tahu Engkau Tuhan memelihara sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Dimanapun orang-orang yang percaya kepadamu, para pemberita Injil-Mu, yang memberitakan kebenaran-Mu, sertai dan berkatilah mereka. Biarlah setiap ucapan perkataan mereka diberkati oleh Tuhan sehingga setiap orang yang mendengar dapat melihat kebenaran-Mu. Dengarlah Tuhan doa kami, kasihanilah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Pada tanggal 11 Oktober 2025 ini akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur 70 tahun HKBP Mentex. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, pelayan, dan warga jemaat HKBP, mari kita doakan bersama, dan semua undangan kita harapkan supaya hadir untuk berdoa bersama, mengucap syukur kepada Tuhan. Terimalah salam kami, Horas.